Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Putikasari dengan NIM C1C021003. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran. Berbagai fungsi dari persediaan laba dan anggaran. Ada beberapa fungsi anggaran, yaitu yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan manajemen puncak. Keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Kemudian yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan untuk kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang terakhir adalah tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap bagaimana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Kemudian konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Yang pertama adalah rasa tidak percaya. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu, walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi, anggaran menampilkan kesan infleksibilitas. Anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyelidikan. Kemudian ada resistensi. Resistensi adalah suatu tantangan bagi manajemen untuk mengatasi resistensi untuk berubah dan untuk berhasil memperkenalkan inovasi yang meningkatkan kinerja organisasi. Alasan lain dari resistensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Manajer atau penyelia mungkin merasa terlalu terbebani dengan adanya permintaan yang ekstensif atas waktu mereka dan tanggung jawab rutin mereka. Selanjutnya adalah konflik internal. Anggaran memerlukan interaksi antara orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lainnya. Kemudian efek samping lain yang tidak diinginkan, anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal yang kecil, yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Kelompok-kelompok karyawan ini biasanya dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran tersebut. Tujuan mereka adalah untuk mengurangi ketegangan. Kemudian relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama adalah dampak dari lingkungan perencanaan itu sendiri. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Lingkungan kerja atau budaya organisasi memengaruhi perilaku, dan oleh karena itu, juga memengaruhi proses perencanaan. Perilaku manusia bersifat adaptif dan berbeda dari satu lingkungan kerja ke lingkungan kerja yang lain. Yang kedua adalah ukuran dan struktur organisasi.
Ukuran dan struktur dari suatu organisasi memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Kemudian adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga memengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Kemudian stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lainnya yang memengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persiangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan, tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Kemudian keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Jika tujuan organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Kemudian ada partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Selanjutnya adalah manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Kemudian ada batasan dan permasalahan partisipasi. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, partisipasi dalam menetapkan tujuan mempunyai keterbatasannya tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Yang terakhir adalah tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Cetak biru untuk tindakan di tingkat perusahaan ini kemudian disetujui oleh Presiden Direktur atau Dewan Komisaris. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi kepada karyawan kunci dalam organisasi. Kemudian adalah pengomunikasian anggaran. Selain bertujuan untuk menginformasikan manajer tingkat bawah mengenai tanggung jawab mereka, komunikasi atas sasaran anggaran juga dimaksudkan untuk memenangkan kepercayaan dari karyawan tingkat bawah. Kemudian ada kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Setiap dimensi dari rencana tersebut harus dijelaskan dengan hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Kemudian tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Kemudian ada laporan-laporan kinerja untuk mempertahankan kendali atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.